Informasi penting bosku tentang pergantian stang seher atau lahar back end motor Yamaha Mio. Sebelum dibuka bearing kruk asnya atau lahar back endnya ini, kita ukur dulu, kita lihat gigi sentriknya ini lurusnya di mana teman-teman, apakah di coakannya atau di gunungannya. Dan ini coakannya lurus terhadap gigi kruk asnya teman-teman. Jadi untuk pemasangan nanti disamakan kembali saja di pas coakannya gigi kruk asnya tersebut guys. Sebelum dibuka, alangkah baiknya daun kruk asnya juga kita ukur ya teman-teman. Buat apa diukur? Buat nanti pemasangannya kembali, jadi ada patokan pas waktu pemasangan big pen stang sehernya. Cara melepaskan bearing kruk asnya seperti ini saja. Saya masih menggunakan alat lama ya, alat manual. Lalu congkel setelah terbuka sedikit menggunakan sendok ban mobil ya, supaya gede tenaganya guys. Dan untuk yang sebelahnya lagi juga sama seperti ini saja cara membuka bearing kruk asnya teman-teman. Setelah tergeser kita congkel juga teman-teman, mudah kan? Nah ini kalengnya nanti kita rapihkan saja dan kita bersihkan. Oke, kaleng lotor pun sudah dirapihkan ya, dan untuk dalamannya sudah dibersihkan juga bekas kerak-kerak olinya. Beralih kita ke mesin press terbaik kita simpan di alatnya seperti ini. Kita gunakan penakannya big pen stang seher motor Vespa ya, biar pas banget guys. Kecil sih, jadi pas banget seperti ini tuh, bisa terlepas dengan mudah. Nah tinggal yang sebelahnya lagi ini kita gunakan bekas potongan as puli ya teman-teman, supaya pas, soalnya kan yang ini ada kalengnya. Jadi kalau menggunakan penakan yang tadi gak bisa teman-teman. Nah pakai alat seperti ini saja, mudah kok tuh, bisa terlepas dengan mudah. Lanjut kita bersihkan saja. Oke, pembersihan pun sudah beres. Kita pasangkan big pen stang sehernya. Untuk titik oli itu disimpan seperti ini ya, di depan seperti ini guys, jangan ke belakang. Kalau ke belakang nanti piston motor kalian cepat rusak. Dan saya caranya memasukkannya dipukul saja ya, lebih enak guys. Jadi kita tahu tingkat kemiringannya. Kalau misalkan ada celah di bawah ini stang sehernya nih, contohnya ada yang sedikit celah, kita pukul di arah yang ada celahnya itu. Nah kembali lurus dia tuh stang sehernya, berarti posisi big pen stang sehernya itu bisa lurus sempurna teman-teman. Nah kalau sudah tengah-tengah seperti ini, mudah, langsung saja kita gas untuk pemukulannya teman-teman. Nah ini kurang sedikit lagi, mari kita masukkan lagi dengan dipukul juga teman-teman. Nah kalau seperti ini beres. Lanjut kita pasangkan yang sebelahnya, kita simpan bos-bosan yang lurus seperti itu. Buat apa fungsinya? Buat menyenterkan daun kruk asnya agar tidak jauh banget ya saat nanti kita dial. Menggunakan dial indikator kita pukul sedikit, setelah itu kita gunakan as puli untuk pemukulannya teman-teman. Nah dipukul saja sambil kita lihat di bagian bawahnya, bawah stang sehernya. Apabila ada sedikit celah, kita pukul saja di bagian yang celahnya seperti ini, jadi dia kembali lurus ya teman-teman, dijamin lurus 100%. Kita hajar lagi saja langsung sampai setengahnya. Kalau setengahnya saya skip ya teman-teman, soalnya pasti agak sedikit lama. Oke, sudah saya skip ya. Nah ini tinggal sedikit lagi teman-teman, tapi hati-hati ya, jangan sampai kebablasan, jangan sampai kelonggaran jangka sorongnya. Kalau kelonggaran nanti harus ngebuka lagi teman-teman, sedikit-sedikit saja, tetapi lama-lama nanti juga pas atau menjadi bukit lah. Langsung kita hajar lagi, soalnya belum pas ya teman-teman. Ceger sekali lagi, kita cek lagi, dan ternyata belum masuk juga. Kita lanjut pukul sekali lagi, kita kasih keras pemukulannya supaya agak sedikit cepat ya. Nah ini masih ada celah, stang sehernya aman. Nah nice sekali, sangat pas ya teman-teman, presisi aman. Teruntuk bearing kruk asnya di sini tidak diganti ya, soalnya tidak ada rekomendasi dari si pemilik kruk as. Kita pasangkan langsung. Kalau Mio masih berani sih tidak diganti juga, kalau Beat mah nggak berani, harus diganti kalau motor Beat. Dan untuk yang sebelahnya ini udah dipasangkan ya, tadi tidak kepencet HP-nya guys, jadi tidak terekam, tapi pas kok, cowakannya lurus berada tepat di gigi kruk asnya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut saja center kruk asnya. Ternyata bagian yang as roller ini aman sentosa, tidak ada pergerakan di jarum indikatornya teman-teman, jadi tidak perlu ada pemukulan ya. Kita cek juga di bagian magnetnya juga apakah terjadi oleng, ternyata hanya 0,02 saja teman-teman, cukup aman. Oke teman-teman, pemasangan stang seher pun sudah beres ya, semoga bermanfaat buat kalian semua.